Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini pada kenapa? Kok pada lesu-lesu? Enggak, Bu. Belum makan, Bu. Kenapa belum makan? Bu, tadi ada ke toilet ya, Bu? Iya. Iya, tadi Bu. Oke, tadi siapa yang ke toilet? Fitria. Oke. Cari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selalu bahagia, selalu ceria. Ajaib. Wah, alhamdulillah pada semangat banget ya, pagi-pagi harus tetap semangat. Nah, hari ini gimana? Udah pada hadir semua? Ada yang hadir, Bu? Yang hadir siapa? Tadi ini Naila katanya. Dispennya banyak yang dispen. Iya, dispen. Nanti surat dispennya boleh simpan di meja aja ya. Penyesuaian. Iya, siap. Nah, sekarang coba buat meja dan kursinya yang masih berantakan boleh dirapikan dulu. Maaf, mohon maaf. Boleh dirapikan dulu. Terus buat di yang handphonenya masih di atas meja boleh dimasukkan dulu ke tas atau laci. Sudah siap belajar? Sudah. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. Buat ketua kelas boleh baca doa? Cindy. Ya. Baik, sebelum teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Amin. Berdoa sudah dicukupkan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan masuk. Maaf Ibu, habis dari toilet. Iya, boleh. Silakan langsung duduk aja ya. Nah, gimana nih kalian udah siap belum buat belajar? Sudah. Ya. Harus siap ya dan harus tetap semangat agar apa yang kalian cita-citakan dapat kalian capai. Fitri ya, Siti, jangan ngobrol ya. Ngobrol aja. Nah, sekarang seperti yang Ibu bilang di pertemuan kita sebelumnya bahwa pertemuan kita hari ini akan membahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, minggu lalu kita kan sudah membahas tentang perpajakan, mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, sampai dengan cara menghitungnya. Nah, untuk hari ini kita belajar kerjasama ekonomi internasional. Kita akan kupas tuntas mengenainya, mulai dari pengertian, tujuan, bentuk-bentuk, sampai ke lembaga-lembaga. Ibu harap, ya silakan. Ibu harap setelah kalian mempelajari materi ini, kalian jadi paham apa itu kerjasama ekonomi internasional, bagaimana bentuk-bentuknya, apa tujuan serta manfaatnya, dan juga apa saja lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. Nah, sebelum itu Ibu ada video, kalian tonton, simak. Jangan ada yang ngobrol ya. Sebentar. Boleh kalian keluarkan dulu buku paketnya. Sebentar ya. Ini aku berdua sama Dian. Kau bawa buku paket gak? Ya jangan ribet ya. Kalau tidak bawa boleh satu berdua. Enggak mau deket dia mau ngobrol satu berdua. Ini udah kelihatan dulu? Iya tadi. Ini ada video ya terkait materi kita. Boleh disimak dulu. Nanti Ibu akan tanya-tanya. Indonesia di kawasan Timur Tengah. Data BPS menyebutkan nilai total perdagangan non-migas Indonesia Arab Saudi periode 2012 hingga 2015 tumbuh rata-rata 3,89% per tahun. Rata-rata nilai ekspor Indonesia ke Arab Saudi di periode tersebut sebesar 1,83 Bagian belakang perhatikan ya, jangan ngobrol. 10 triliun rupiah per tahun. Produk ekspor utama Indonesia Ini ke Arab ada Saudi contoh kerjasama ekonomi internasional antara Indonesia dan juga Arab. serta tekstil. Sementara itu, dari sisi
terjadi penurunan signifikan dalam jangka waktu 3 tahun. Sedangkan dari sisi investasi, Arab Saudi mulai menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal. Hal ini sering visi ekonomi. Jangan ngobrol ya yang di belakang. Ini kenapa ngobrol terus? Ya, Vina jangan ngobrol ya, perhatikan. Industri kimia dan Perhatikan ke menjadi depan. industri yang menyerap nilai investasi terbesar yang digelontorkan pemerintah Arab, yakni sebesar Perhatikan ya. 28 juta dolar Amerika atau sekitar 373,8 miliar rupiah. Disusul oleh sektor hotel dan restoran sebesar 2,6 juta dolar dan sektor perdagangan dan reparasi sebesar 2,4 juta dolar Amerika. Potensi minyak dan gas bumi di Indonesia tak ketinggalan juga dilirik Arab Saudi. Desember 2016, Pertamina dan Saudi Aramco setuju menandatangani Head of Agreement kerjasama joint venture pembangunan kilang minyak Cilacap. Melalui kerjasama ini, Pertamina mengharapkan kilang minyak Ya, tersebut jadi perhatikan ke depan. Kulit banget tuh, maksudnya gak mau minjemin. Pinjemin ya, tinggal. Saat ini pembayaran industri sudah memasuki tahap perencanaan awal, basic engineering design. Tahap BED ini dijadwalkan selesai pada Februari 2017. Akhir November yang lalu sebenarnya kita sudah mendapatkan most of all the agreement. Jadi kita sudah bisa close di akhir November. Selama 1 tahun pertama, kilang minyak tersebut akan menggunakan halaman crude oil sebanyak 70% yang akan dipasok oleh Saudi Aramco. Tidak hanya untuk pengembangan kilang Cilacap, Presiden sekaligus Direktur Saudi Aramco Di belakang itu kenapa main HP terus? HP-nya boleh ya, simpan dulu ke dalam tas. Dalam kerjasama joint venture ini, nantinya kepemilikan Pertamina sebesar 55%, sementara Saudi Aramco 45%. Mulusnya kerjasama permajaan kilang minyak Balongan tak diikuti dengan proyek Refinery Development Master Plan. Nanti ibu akan tanya-tanya terkait dengan video yang kita simak ini. Jadi kalian simak dengan benar. Akan batal menggandeng Saudi Aramco dikarenakan tidak adanya kesepahaman dalam target pembangunan. Pertamina menginginkan penyelesaian modifikasi kilang dilakukan lebih cepat dan rampung pada 2023. Pertamina memutuskan modifikasi kilang Balongan tahap 1 akan dikerjakan oleh Pertamina sendiri. Namun, untuk kilang Dumai masih dalam tahap review secara teknis dan finansial. Saat ini terdapat 4 proyek RDMP, yaitu Ciladan, Balongan, Dumai, dan Balikpapan. Kebutuhan BBM Indonesia yaitu 1,57 BPH. Apabila keempat kilang minyak itu beroperasi, kapasitasnya akan sebesar 1,61 juta BPH, sehingga Indonesia tidak perlu lagi mengimpor BBM. Rizky Monarsi, CNN Indonesia. Nah, ya, sudah beres ya. Nih, coba sekarang ibu mau bertanya, gimana tanggapan kalian terkait video ini? Apa yang kalian tangkap dari video yang tadi kita tonton bareng-bareng? Kerjasama internasional. Ya, boleh acungkan tangannya ya. Silakan Tentang Fitria. kerjasama internasional antara Arab Saudi dan Indonesia. Iya, betul. Jadi, video ini adalah tentang contoh kerjasama ekonomi internasional antara Indonesia dan juga Saudi Arabia. Coba yang lain ada yang mau menambahkan? Yang belakang itu kenapa nunduk terus? Perhatikan ya. Coba, ya silakan Cindy. Yang saya dapat tadi ada beberapa banyak sekali gitu ya investasi Arab ke Indonesia itu sekitar tadi industri sebesar 28 juta, lalu ada pangan juga 2 juta, lalu ada ya seperti itu 2 juta juga. Terus yang saya lihat mereka tertarik dengan Pertamina ya tadi ya, ya di kilang Balongan gitu ya, itu untuk di kerjasama. Lalu tapi untuk yang Dubai masih tahap revisi. Ya, bagus. Tepuk tangan dong buat Cindy dan juga Fitria. Berarti tadi nyimak banget ya video yang kita tonton. Nah, selanjutnya setelah kita menonton video contoh tadi, coba kira-kira apa sih kerjasama ekonomi internasional itu? Kerjasama antara dua wilayah, dua negara atau lebih. Ya, betul. Kerjasama antara dua negara atau lebih. Ada lagi yang mau menambahkan? Boleh angkat tangannya. Sebelah sana. Ya, sebelah sini masih sepi-sepi. Coba Dian atau Nurul.
kerjasama ekonomi internasional itu apa ya? Iya, kerjasama ekonomi internasional itu kerjasama yang dilaksanakan oleh negara yang bekerjasama satu sama lain. Iya. Misalnya negara Indonesia dengan negara Saudi tadi. Iya betul, tepuk tangan buat Dian. Ya betul ya, kerjasama ekonomi internasional itu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara. Coba nih kita lihat. Nah, nih kita lihat bahwa kerjasama ekonomi internasional merupakan bentuk hubungan yang dilakukan satu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan negaranya dan juga untuk memenuhi kepentingan rakyatnya. Nah, coba yang di belakang boleh sebutkan apa itu kerjasama ekonomi internasional? Nurul? Iya Ibu, jadi kerjasama ekonomi internasional itu merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Iya betul. Jadi perhatikan ya, jangan ngobrol pada Nurul, perhatikan. Nah, kira-kira menurut kalian kerjasama ekonomi internasional ini penting gak sih buat dilakukan oleh Penting. negara? Ya penting. Coba alasannya kenapa? Supaya Ya siapa dulu? Ayo, boleh? Supaya lihat dulu. supaya pendapatan nasionalnya meningkat juga. Iya betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Cindy mungkin? Yang mempunyai ini apa namanya Bu? Depannya D, aduh saya lupa. Devisa? Ya devisa negara Iya. itu bertambah karena kerjasama tersebut. Betul, devisa tadi pendapatan. Ada lagi Dian atau Nurul? Devisa kan Dulu katanya mau jalan Iya, supaya ya tadi si tujuannya tadi itu memenuhi kebutuhan dan kepentingan negaranya itu jadi terpenuhi gitu. Iya betul. Jadi jawaban dari kalian sangat betul ya. Kenapa kerjasama ekonomi internasional ini sangat penting? Karena setiap negara itu tidak bisa memenuhi kepentingannya sendiri, butuh bantuan dari orang lain. Sama seperti kita manusia tidak bisa hidup sendiri, butuh bantuan orang lain. Jadi kerjasama ekonomi internasional ini sangat penting untuk dilakukan oleh setiap negara. Nah, ini ya, sebentar. Nah, ini sudah. Sebentar ya, ini lagi. Ibu di sini aja ya. Nah, Bu, dia main HP Bu. Dian, jangan main HP ya. Boleh disimpan dulu. Nanti kalau ibu ketahuan lagi main HP, HP-nya ibu sita. Iya Bu. Selanjutnya ada tujuan kerjasama ekonomi internasional. Nih, yang pertama tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Coba, ada yang bisa menjelaskan poin pertama ini maksudnya itu apa ya? Silahkan Fitria. Jadi misalkan di Indonesia kekurangan bahan pokok tertentu bisa impor dari negara lain. Jadi pentingnya kerjasama ekonomi internasional ya untuk saling memenuhi kebutuhan antar negara. Iya betul, tepuk tangan buat Fitria. Iya, seperti yang kita tadi bicarakan bahwa setiap negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi butuh kerjasama ekonomi internasional. Nah, selanjutnya ada memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa. Coba maksud poin yang kedua, ada yang tahu? Cindy tahu. Coba Cindy. Memperluas pasar hasil produksi itu kan misalnya di dalam negeri Indonesia itu mengekspor barang dan dari situ kan kita bisa memperluas hasil produksi kita kepada luar negeri gitu dan mendapatkan tadi devisa negaranya bertambah. Betul, udah mantap ya jawaban Cindy. Boleh tepuk tangan buat Cindy. Nah, adapun poin yang ketiga tujuannya adalah memperluas lapangan kerja. Selanjutnya ada menambah devisa negara, tadi seperti yang dikatakan oleh Cindy. Yang kelima ada mempercepat pembangunan ekonomi dunia. Dan yang keenam, meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Nah, jadi itu beberapa tujuan dari kerjasama ekonomi internasional. Nah, selanjutnya, Ibu, ya, mau bertanya dulu. ya silakan. Maksudnya meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia tuh seperti apa ya, Bu? Nah, jadi adanya kerjasama ekonomi internasional ini dapat membantu
kualitas hidup bangsa-bangsa yang ada di dunia. Jadi kualitas hidup bangsa-bangsa misalkan di negara Indonesia, karena tadi setiap negara tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi bisa membantu meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Ada lagi yang mau bertanya? Lanjut dulu. Iya. Nah, lanjut. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Coba itu yang di belakang, perhatikan ibu ya. Jangan dulu ngobrol, yuk perhatikan. Nah, manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, boleh dibaca coba Nurul. Yang pertama, manfaatnya yaitu memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi perdagangan di antara para anggota. Iya, betul ya. Jadi dengan adanya kerjasama ekonomi internasional ini, salah satu manfaatnya adalah untuk memperkuat dan juga meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan di antara para anggotanya. Nah, manfaat yang kedua, coba boleh dibaca oleh Dian. Perhatikan ya. Manfaat kerjasama ekonomi internasional yang kedua yaitu menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka Cindy, kerjasama kenapa? ekonomi di antara para anggota. Oh, iya betul. Jadi yang kedua adalah menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Dan yang ketiga adalah memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggotanya. Nah, selanjutnya nih, jangan dulu. Ibu mau tanya, selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nih, spill dulu sedikit. Ya, dikit doang. Kira-kira ada berapa sih bentuk-bentuknya? Tiga. Yakin ada 3? 2. Nggak tahu. Coba kalau 3 apa saja? Bilateral, multilateral, regional. Iya, ada lagi yang mau berpendapat? Bilateral, regional, multibilateral. Iya, jawabannya kurang tepat ya. Kurang 1, yaitu 4. antar regional. Oh iya. Jadi, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional ada 4. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Yang kedua, multilateral. Yang ketiga, regional. Dan yang terakhir, antar regional. Nah, kita bahas satu-satu. Nih. Nah, yang pertama ada kerjasama ekonomi bilateral. Nah, kata kunci supaya kalian ingat gitu, kerjasama ekonomi bilateral ini adalah bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh 2 negara. Hanya 2 negara, tidak lebih dan tidak kurang. Contohnya tadi seperti video yang kita tonton, yaitu video antara Indonesia dan Arab Saudi. Iya betul. Jadi intinya kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama yang terjadi antara 2 negara. Selanjutnya kerjasama ekonomi multilateral. Nah, berbeda dengan kerjasama yang pertama, di mana kerjasama ekonomi multilateral ini adalah bentuk kerjasama ekonomi yang terjadi antara beberapa negara. Nah, beberapa negara ini adalah lebih dari 2, karena tadi 2 itu maksudnya ke bilateral, dan lebih dari 2 maksudnya ke multilateral. Lalu selanjutnya ada kerjasama ekonomi regional. Coba boleh dibaca Dian, kerjasama ekonomi regional. Yang ketiga, kerjasama ekonomi regional yaitu bentuk kerjasama ekonomi yang terjadi antara satu negara dengan negara lain yang berada dalam satu kawasan atau wilayah tertentu. Ya betul, jadi kata kunci dari kerjasama ekonomi regional ini adalah yang berada dalam satu kawasan atau wilayah tertentu. Coba ada yang bisa memberikan contoh dari kerjasama ini? Kerjasama di ASEAN. Iya betul, tadi kata Fitria, jadi kerjasama antara ASEAN contohnya, karena itu berada di wilayah Asia Tenggara saja. Nah yang terakhir, ada kerjasama ekonomi antar regional, di mana kerjasama ekonomi antar regional ini adalah bentuk kerjasama yang dilakukan antara 2 negara atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional. Nah jadi lembaga-lembaga ekonomi regional ini
Contohnya itu seperti ASEAN, ada juga World Bank, terus ada APEC, OPEC. Nanti akan kalian kaji lebih dalam di diskusi kelompok. Nanti Ibu akan berikan tugas terkait dengan lembaga-lembaga ekonomi internasional. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup. Yang di belakang tolong ya, perhatikan dulu. Nanti Ibu akan tanya kalau misalkan kalian masih ngobrol. Oke? Ibu izin minum ya. Iya, silakan. Kalau minum boleh ya, asal jangan ada yang makan. Nah, ini. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalian akan diberikan tugas, di mana tugasnya adalah berdiskusi dengan teman sekelompoknya mengenai lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Nanti hasil diskusinya dipresentasikan oleh perwakilan kelompok. Paham tugasnya? Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian dulu ke dalam 2 kelompok ya. Boleh pakai handphone? Boleh, asal jangan membuka yang lain ya, bukanya hanya Google saja. Nah, kelompok pertama ada Cindy dan juga Fitria di sebelah sini ya. Iya Bu. Ini lembar kerjanya. Dan kelompok kedua ada Dian dan juga Nurul. Ini lembar kerjanya. Waktunya 15 menit. Yang lain boleh merapat juga ya ke depan. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan saja. Ibu mau periksa tugas kalian dulu nih. Ayo yang lain, bantu ya teman-temannya. Jangan main HP Dian. Ibu isi. Iya, harus semangat ya belajarnya, harus fokus. Jangan dulu main HP. Boleh Bu. Ya, maksudnya main HP untuk hal lain. Ya, ini mah dia Bukan cetan untuk tuh. udah. Catatannya ditunggu dulu ya sampai beres kelasnya. Coba gimana kelompok 2? Ada yang mau ditanyakan? Udah sampai mana? Ini Bu lagi diisi. Iya, nanti ini ya isinya. Kalau ini apa? Ini coba boleh dibaca Oh, ya. Iya Bu. Maaf ya Bu tadi nggak baca instruksinya. Ya harus baca ya, harus diikro. Nah, teman-temannya itu yang di belakang ayo gabung, jangan ngandelin berdua aja. Nanti nilainya dikurangin nih. Ayo isi ya. Oke, Ibu tinggal dulu, Ibu mau kesini. Ini gimana? Jadi sama Fitria. Ibu tugas menulis. Iya, bagus ya. Yang lain ayo gimana bantu ya. Bantu teman-temannya, jangan ada yang ngobrol. Yuk dibantu. Iya, email dari mana? Dari BK. Dari BK kenapa? Ada masalah bukan? Boleh masuk Bu? Boleh. Boleh gabung aja ke kelompok 1 atau kelompok 2? Iya. Waktunya Ibu beri waktu 10 menit ya. Ibu mau ke toilet dulu sebentar. Kalian jangan ribut, kerjakan dengan benar. Oke? Oke Ibu. Sebentar ya. Sebenarnya gitu doang pendapatnya. Banyak. Itu. Tian itu punya siapa? Tian tak? Ya kan yang punya Ian pecah waktu itu sama Naila teh ya. Oh, Ke itu. Dia rasa flashbacknya dia hilang. itu sama yang punya aku. Tanya Naila. Kan sebelum Gimana nikah anak-anak udah beres? Oh. Kenapa ini pada ribut? Enggak Ibu masih ngejelasin ke Ime tadi kita belajar apa aja gitu. Oh iya, bagus, bantu jelasin ya. Gimana udah pada beres? Sudah. Iya, coba
anggota-anggota Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Imei, Azmi, dan saya sendiri. Nah, hasil diskusi kami yaitu mengenai lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional adalah yang pertama, yaitu ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Nah, ASEAN adalah kerjasama negara-negara untuk stabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya di Asia Tenggara yang didirikan tanggal 8 Agustus 1967. Yang kedua, IMF atau International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Lembaga ini lahir pada tanggal 27 Desember 1945 setelah diadakan konferensi di Bretton Woods, AS dengan maksud untuk melaksanakan kembali moneter internasional. Yang ketiga, IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development atau World Bank, Bank Dunia. Bank Dunia ini didirikan pada tanggal 27 Desember 1945. Perhatikan ya. Membantu pembiayaan usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang produktif. Yang keempat, ITO atau International Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO, World Trade Organization. WTO itu merupakan organisasi perdagangan di dunia yang bertujuan untuk mengatur persaingan sehat dalam perdagangan internasional dan meningkatkan volume perdagangan dunia. Kemudian yang terakhir yaitu IFC atau International Finance Corporation atau Badan Keuangan Internasional. Nah, ini itu didirikan pada tanggal 24 Juli 1956 dan bertugas memberikan pinjaman ke pengusaha swasta dan membantu mengalihkan investasi di luar negeri ke negara-negara sedang berkembang. Kemudian tanggapan dari kelompok kami mengenai kerjasama ekonomi internasional ini, lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional ini dapat memberikan keuntungan bagi setiap negara yang bekerjasamanya. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk gimana dari yang lain, ada yang mau ditanyakan atau memberikan tanggapan kepada kelompok 2? Bagus ya Bu, banyak juga yang seperti contoh-contoh yang sudah dijelaskan ya. Saya jadi tahu, oh ya ada ini seperti itu. Iya, Terima betul. kasih. Bagus banget ya. Sekali lagi tepuk tangan buat Sophia. Nah, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 1 boleh maju ke depan disampaikan hasil diskusinya. Ya, jadi ini hasil diskusi kelompok 1 yang beranggotakan Fitria, Permata, Sari, Cindy, dan Sufianti. Jadi untuk lembaga kerjasama ekonomi internasional itu ada, yang pertama ada IDA atau International Development Association atau Perhimpunan Pembangunan Internasional. Nah, IDA ini didirikan pada tahun 1960 di Washington, Amerika Serikat dengan tujuan mendorong kemajuan ekonomi di negara yang sedang berkembang dan memberi pinjaman dengan syarat pinjaman yang ringan. Lalu yang kedua itu ada UNCTAD atau United Nations Conference on Trade and Development atau konferensi FEB dengan perdagangan dan pembangunan. Nah, lembaga ini didirikan dengan maksud mengusahakan kemajuan perdagangan dunia dan mengatur komoditi, hasil industri, pengalihan teknologi, perkapalan, dan lain sebagainya. Lalu lembaga yang ketiga ada ILO atau International Labour Organization atau Organisasi Buruh Sedunia. Nah, organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian melalui keadilan sosial, perbaikan nasib buruh, stabilisasi ekonomi sosial, dan menyusun hukum perburuhan. Lalu lembaga yang keempat ada UNDP atau United National Development Program atau Program Pengembangan PBB. Lembaga ini merupakan suatu badan yang memberikan sumbangan untuk membiayai pembangunan di negara berkembang dan menangani program pengalihan teknologi. Lalu untuk lembaga terakhir yaitu UNIDO atau Unit National Industrial Development Organization atau Organisasi Pengembangan Industri PBB. Nah, lembaga ini didirikan dengan bertujuan untuk mengembangkan industri seperti pembukaan lapangan baru di bidang industri, perbaikan sistem industri yang masih ada, dan lain sebagainya.
Lalu untuk manfaat ekonomi internasional itu menghasilkan sebuah integrasi ekonomi yang saling menguntungkan. Lalu manfaat kerjasama ekonomi internasional pada ekonomi itu bisa lebih efisien. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Iya, silakan. Jangan lama-lama ya. Coba dari yang lain, ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Gimana yang belakang itu? Kenapa? Dari tadi berisik terus ya. Perhatikan ya. Ibu, Iya. orang tua aku udah di luar, aku udah izin. Oh iya, boleh. Iya, Ada makasih ya. Ibu. Hati-hati dia. Iya, bohong ya, dia bohongan. Beneran. Dia mau nyeblak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sudah anak-anak. Yuk perhatikan lagi, fokus lagi. Nah tadi kita sudah berdiskusi, kalian sudah berdiskusi terkait dengan lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Tadi dari kelompok 1 sudah menyebutkan 5 lembaga ya, kelompok 2 juga 5 lembaga, serta tanggapannya sudah disampaikan gitu. Nah selanjutnya Ibu juga mengapresiasi kepada kalian yang sudah bekerja sama dengan sangat baik, dengan sangat semangat, dan juga untuk kedepannya semoga lebih baik lagi ya. Nah di sini coba ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan materi kita, atau mau Ibu yang bertanya? Boleh Bu, dari Ibu dulu. Coba dari Ibu ya. Nah, menurut kalian adanya kerjasama ekonomi internasional ini sangat berpengaruh nggak terhadap peningkatan pendapatan di negara itu sendiri? Meningkat. Ya Bu, berpengaruh Bu. Coba alasannya gimana? Berpengaruh karena kan kalau kita bekerja sama tuh ada kayak simbiosis mutualisme gitu ya Bu, saling menguntungkan. Misalnya ada ekspor impor. Jadi kalau kita bekerja sama negara ini, terus negara itu tuh beli beras misalnya dari negara kita gitu Bu, kan jadi ada pendapatan ke negara kita. Karena dari negara itu tuh emang udah kerja sama, kalau mau beli beras atau beli apapun itu dari kita ekspor dari Indonesia misalnya. Ya, bukan Bu, betul, tepuk tangan Kak Ipe. Kak Ipe itu udah paham banget ya terkait dengan materi kita, yaitu kerjasama ekonomi internasional. Coba yang lain, ada yang mau memberikan tanggapan? Boleh, angkat tangannya. Fitria, gimana tanggapan Fitria? Iya, kenapa berpengaruh pada pendapatan? Soalnya kan kalau misalnya ada kerjasama, pastinya nanti akan lebih sama-sama menguntungkan antar negaranya. Nah, dari situ bakal membuka lapangan kerja juga. Nah, dari situ bakal meningkatkan devisa negara. Iya betul. Jadi kerjasama ekonomi internasional ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan di suatu negara. Nah makanya setiap negara itu harus memiliki hubungan yang baik dengan negara yang lain. Coba kira-kira ada yang tahu nggak kalau Indonesia itu sudah bekerja sama dengan negara apa saja? Singapura mungkin Bu? Singapura yang betul. Yang ASEAN ya. Karena Indonesia kan merupakan salah satu negara pendiri juga ya, pendiri ASEAN. Ada lagi yang tahu ini yang belakang kenapa sih ngobrol terus? Yuk, perhatikan dulu ibunya ya. Nanti ngobrolnya dilanjutkan waktu istirahat. Yuk, perhatikan dulu. Ya, balik lagi ya. Jadi, kerjasama ekonomi internasional sangat penting dilakukan oleh setiap negara. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas. Coba buka bukunya. Buku paket halaman 60. Tanya dulu boleh nggak? Iya boleh, silakan. Kan ini tuh setiap negara tuh harus bekerja sama. Iya. Tapi ada nggak sih Bu negara yang nggak bekerja sama? Atau Nah, nggak ada? sejauh ini tidak ada negara yang tidak bekerja sama. Karena seperti yang Ibu bilang di awal, kita itu setiap negara butuh gitu kepada negara lain, tidak bisa memenuhi kepentingannya sendiri. Seperti manusia ya, manusia tidak bisa hidup sendiri. Jadi negara juga begitu. Negara harus bekerja sama dengan yang lain untuk memenuhi kepentingan negaranya. Misalkan di Indonesia kesulitan untuk ya silakan masuk, Siti.
Oh, seberapa? Ya, langsung lihat ya. Nah, seperti kalau misalkan di Indonesia susah kesulitan air, misalkan bisa mengimpor dari negara lain. Jadi tidak ada negara yang tidak bekerja sama dengan negara lain. Ya Bu, berarti semuanya ya Bu. Iya, Oke Bu, makasih Bu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, coba Ibu Fitri nakal Enggak. ya jangan ribut ya kalian. Saran ibu dari tadi karena Fitria dan Cindy ribut terus, minggu depan dipindah ya duduknya. Ini sudah pindah ibu jadi satu. Oh iya, tadi dua disatukan ya, nanti berarti harus dipisahkan. Jadi Oke? Iya, jangan jahil ya Fitria. Coba dari apa yang kita sampaikan ada yang dapat menyimpulkan? Ya, silakan Fitria. Jadi tadi kita membahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Jadi setiap negara itu perlu menjalin hubungan baik dengan negara lain. Terus bentuk kerjasama ekonomi internasional itu ada 4, ada bilateral, multilateral, regional, dan antar regional. Iya betul, tepuk tangan. Yeay. Yang lain ada yang mau menambahkan? Cindy. Cindy mau? Silakan Cindy. Ya, jadi perlu sekali ya kerjasama internasional itu karena tadi kita nggak bisa berdiri sendiri. Nah, dari situ juga kita bisa mengembangkan produktivitas kita ke arah luar negeri gitu ya. Jadi jangan sampai banyak impor dibandingkan ekspornya seperti itu. Iya betul. Terima kasih Cindy. Tepuk tangan buat Cindy. Ya anak-anak, karena waktunya sudah mau selesai, jangan lupa tadi tugasnya dikerjakan, dikumpulkan minggu depan di meja ibu. Ya Bu. Oke, mungkin cukup sekian buat pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas antusiasnya. Semangat terus belajarnya, jangan kasih kendor gitu ya. Semangat terus. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.